Bisa, Pak. Oh, bisa ya? Ya. Ya, sudah ya. Ya. Kita mulai. Nah, Excel itu ya pengolah data yang fungsinya kita pelajari hari ini adalah fungsi aritmatika. Aritmatika. Kalian sudah menghitung sebelumnya? Pernah, Bapak. Pernah, Pak. Pernah ya? Pernah, Bapak. Ada yang masih belum? Kalau memang sudah semua, saya langsung skip ini. Ada yang belum kah? Belum, Pak. Oke. Ada yang belum. Ya, kayak gini. Jadi dalam Excel ya, itu dalam mengetikkan fungsi, itu harus diawali dengan simbol sama ya. Itu harus dimulai dengan sama dengan seperti ini. Jadi untuk dimulai dengan sama dengan ya. Nah, di Excel itu ada ini dia. Simbolnya untuk beberapa hal. Nah, yang pertama kita bisa lihat ya di sini adalah penjumlahan. Kemudian pengurangan itu minus, sedangkan perkalian itu pakai bintang, kemudian pangkat menggunakan ini atas ya. Kemudian akar itu kebalikannya pangkat. Ini logikanya apa? Pangkat dibalik ya. Jadi pangkat dalam kurung 1/n-nya itu pangkat berapa. Kemudian tutup kurung sama menggunakan tutup kurung dan buka kurung seperti ini ya. Nah, saya langsung praktekkan saja. Ada soal, ada 1 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3. Nah, kira-kira kalau mamanya pakai Excel Sama dengan dengan 1 tambah 1 tambah 2 tambah 3. tambah 3. Ya, benar. Ya, Pak. Ya, Pak. Matematikanya sudah kayaknya kalian sudah paham, jadi itu langsung diinput ya. Kemudian bagaimana kalau mamanya 1 kali 2 ditambah 3 dikurangi 4. Ini gimana rumusnya? Sama dengan 1 bintang 2 tambah 2 Tambah 3 min 4. Yakin gini? Satu dikali 2, 2 ditambah 3, 5 kurang 4, 1 ya. Oke, kebetulan kalinya di depan. Coba kalau mau kayak gini. 3 dikurangi 4 ditambah 1 kali 7. Ini gimana? Oh, sorry. Plus 5. Oke. Gimana? sama dengan 3 dikurangi 4 ditambah 1 bintang buka kali kurung 7 ditambah 5. Ini? nggak pakai buka kurung lah. Buka Yang- kurung. Pakai buka kurung. Namanya? Di awal 1 kali 7. Nah, saya catat dulu. Siapa aja? Sekian. Namanya? Cynthia? Putri, Putri. Tasya, Fania. Oke. Kenapa harus pakai buka kurung sama tutup kurung? Karena dalam perkalian kan dalam matematika kan juga gitu, Pak. Perkalian kan harus kalau di tengah-tengah gitu harus dikurung gitu, biar dikerjakan dulu. Oke. Kalau Tasya? iya Pak, sama. Kan kalinya dikerjakan dulu. Kenapa? Baru. Kalinya Soalnya dikerjakan juga- dulu. Kalau Fania? Sama, Makasih, Pak. Tasya. Soalnya Fania? perkalian harus
dalam kurung biar dia punya jumlah dulu baru bisa dikurangi sama di plus sama angka lainnya. Betul sekali. Ya, jadi di Excel dia tidak bisa membedakan tier, ya, membedakan tingkat. Karena dalam matematika ada tingkatnya, penjumlahan pengurangan itu di bawahnya perkalian sama pembagian. Ya, kemudian di atasnya lagi apa? Akar dan pangkat. Ya, nah, jadi itu tiernya seperti itu ya. Jadi harus dikerjakan dulu. Jadi apa yang harus digunakan adalah buka kurung dan tutup kurung. Sehingga jika ini diutamakan dulu, ya, diprioritaskan dulu, kemudian baru setelah perkalian selesai satu kasus ini, baru kita menyelesaikan minus dan plusnya, sehingga baru kita bisa mendapatkan hasil yang sesuai. Mbak, saya rasa kalau dulu itu 2010 enggak bisa ya, saya juga belum tahu 2019 apa sudah bisa distinct ya antara itu. Oh sudah bisa berarti. Jadi dulu 2010 itu enggak bisa distinct dia. Jadi kalau Excel 2010 dia akan menghitung dari depan. Jadi 3 dikurangi 4 itu 1, ditambah 1 itu jadi minus 1 ya. Kemudian tambah 1 itu 0, dikali 7 itu jadi 0, plus 5 jadi hasilnya 5. Jadi dulu itu seperti itu. Jadi untuk catatan buat kalian, untuk tier itu harus diperhatikan untuk mengerjakan aritmatika. Oke, sekarang kita kalau cepet gini enak nih kita selesainya. Kalau mamanya yang nomor 3 ada yang mau mencoba? Ya? Saya, Pak. Ya, siapa? Zakia, Pak. Zakia. Oke, gimana Zakia? Dalam kurung 16 kali 2. Dalam kurung 16 kali 2. Tutup kurung. Kurung. Iya, Pak, itu yang di Kurungnya 2. Terus? itu dikurangi dalam kurung 5 kali 2. 5 kali. Kalinya apa? Bintang, maaf, Pak. Bintang. Tutup kurung Kurung. dibagi 4. Dibagi 4 4. dengan ya, Pak, ya awal, Pak. Dengan. Terus? Untuk yang kali bintang, Pak. Bintang. Terus? Terakhir tutup kurung. Setelah Ini 4. tutup kurung. Gini. Iya. Betulkah yang lain? Coba dicoba. Kalau mau ada yang beda, silahkan menyanggah. Saya hasilnya 0,5, Pak. Berapa? Suaranya siapa tadi yang ngomong? Saya, Pak Hertina, Pak. Hertina, ya gimana kalau punyamu? Sama dengan dalam kurung lagi kurung lagi 16 bintang 2. bintang 2. Selebihnya 2, Pak, yang awal, Pak. Oh, yang awal 2. Terus Tutup kurung kurangin minus ya. Minus. Kurung. Berapa? Buka kurung 5 yang 2 dalam kurung tutup kurung. Tutup kurung lagi, kurung Pak. lagi. Semiring 4. Oke. Kira-kira mana yang benar? Yang punya Pak. 5,5, Pak. Iya, betul. Nah, kalau untuk yang Zakia, ini namanya Zakia dan Hertina tadi ya? Iya, Pak.
ya, ini bagi 4-nya hanya membagi bilangan ini. Ya, karena tidak pengkhususan. Nah, sedangkan untuk yang ini, 16 dikali 2, ini diselesaikan dulu, kemudian 5 kali 2 diselesaikan dulu, diprioritaskan, kemudian setelah mereka dikalikan, dan ini juga dikalikan, karena di sini ada tutup kurungnya, maka di sini, kemudian dikurangi 4. Ya, jadinya gitu ya. Iya, Pak. Oke, coba sekarang latihan yang nomor 4. Ada yang mau coba? Fania, Pak, mau nyoba. Ya, silakan Fania. Bentar ya. Ya. Silakan. Sama dengan dalam kurung simbol pangkat itu segitiga kebalik itu 7 bintang 2 Bintang 2. Dalam kurung lagi. Tutup maksudnya. oh ya tutup kurung lagi minus Minus dalam kurung dalam kurung. simbol akar itu Akarnya. segitiga kebalik dalam kurung Ini. ya 1 Dalam kurung lagi. ya 1/9 1/9. tutup kurung Kurung. bintang 2 Bintang 2. tutup Ini. kurung Tutup. ya Ini. ya Udah ya? Nggak bisa. Oke. Kesalahannya ada di mana kira-kira? Coba yang lain dulu sebelum saya jelaskan. Tapi nggak apa-apa, saya catat. Mau nyoba? Oh iya, silakan. Siapa? Fajarin. Ya. Sama dengan 7. 7. Terus itu apa? Segitiga. Ini. Ya. 2. Ya, dikali 2. Bintang. Oh ya, bintang 2 dikurangi Kurangi 9 apa itu? Segitiga dalam kurung 1/n. dalam kurung 1/n. Terus dikali 2. Terus yang di sebelumnya 7 sama sebelumnya minus itu dikurung, sama setelahnya minus sampai belakang tuh dikurung. Ini dari sini. Ya. Ini dibuka kurung. Terus ditutupnya di mana? Di sebelumnya minus ya, di situ. Terus? Terus setelah sebelumnya 9 sama yang paling belakang. Sini. Ya. Udah? Sama itu, Pak, yang 1/n-nya tuh dalam kurung. Gini. Mungkin. Gimana? Gini kah? Sudah? Iya. Sebelumnya 9, Pak. Oh, sebelumnya 9 kenapa? Gini. Iya. Allah. Ya, mungkin yang yang akarnya kali, Pak. Yang akarnya. N-nya ganti 9. Ya, sebentar. Oke. Tepuk tangan tadi cowok. Namanya siapa? Saya belum ketemu.
yang ngomong ini? Saya Jafar, Bapak. Jafar. Oh, ini keluar Jafar. Ya, oke. Sama dengan Jafar? Buka kurungnya ada 2. Ini Ya, 7. 7. Pangkat segitiga kebalik itu, Bapak. Ya, segitiga. Pangkat 2. Gini. Bintang 2. Tutup. Ini. Minus. Apa namanya? Buka kurung. Buka kurung. Ya. 9 pangkat buka kurung 1/9 bintang 2. Tutup kurung 2 kali. 2 kali. Gini. Ya. Oke. Apakah benar hasilnya seperti ini? Ada yang mau menyanggah? Saya mencoba, Pak. Iya, siapa? Mega, Pak. Mega. Videonya memang nggak hidup Mega ya? Iya, kalau hidupnya cekat-cekat, Bapak. Oh gitu, ya dah. Mana Mega? Ya. Sama dengan buka kurungnya ada 3. Ini. Iya, terus kemudian 7. Segitiga terbalik 2. Tutup kurung. Tutup kurung 2. Tutup kurung kali 2, Bapak. Gimana? Ulang lagi gimana? Bintang 2, Bapak. Bintang 2. Ini dihapus berarti? Enggak, itu tutup kurung terus bintang 2. Bintang 2. Iya. Terus tutup kurung lagi. Dikurangi. Buka kurung ya. Iya, 9 segitiga terbalik. Buka kurung 1/2. Tutup kurung bintang 2. Tutup kurung lagi, Pak. Sudah? Tutup kurungnya ada 2. Ini. Benar ini hasilnya? Iya, 92 punya saya, Bapak. Iya. Oke, namamu siapa? Mega ya? Mega. Iya, Bapak, Mega. Iya, betul ya. Jadi gini, untuk mengerjakan ini, tadi itu saya memang sengaja coba tidak menjelaskan N itu apa. Jadi seperti gini, N itu adalah pangkatnya. Jadi kalau akar seperti ini, berarti ini akar 2, ya kan? Jadi N itu adalah banyaknya pangkat akarnya itu tadi. Jadi kalau umpamanya 3, ini kan 7 pangkat 2 ya. Nah kalau umpamanya 7 akar 49 sama dengan 7 kuadrat ini seperti ini ya. Atau 7. Mau dijadikan 49 kan 7 kuadrat. Nah, kalau seumpamanya kasusnya akar 9, maka 9 kemudian begini ya. Ini 1 per berapa pangkat akarnya. Nah, di sini kalau akar, nah untuk yang 9-nya ditaruh yang di depan. Yang sebelah sini, ini angkanya ya. 3. Kalau gimana Pak kalau seumpamanya ini akarnya 27 mamanya. 27 akar 3. 27 akar 3 berarti ini 27 di sini ditulis di ya. Oke, kemudian kenapa kok saya sudah paham? Itu adalah kesalahan di dalam kurungnya. Jadi ingat kalau mamanya lihat ini
pangkat 2. Nah, karena 7 pangkat 2 harus diselesaikan, maka harus dikasih kurung dulu. 7 pangkat 2. Kalau ini tidak dikasih kurung, ini maka sifatnya adalah 7 pangkat 2 dikali 2. Jadi yang dikali 2 adalah pangkatnya. Tutup, maka ini 7 pangkat 2 dikerjakan dulu, kemudian baru dikali 2. Sesuai dengan di dalam kurung 7 ya pangkat 2, kemudian dibuka kurung lagi, dikalikan 2 sesuai kasus ini. Akar. Ya, jadi ini 9 pangkat setengah ini harus diselesaikan dulu. Jadi sebenarnya ini kalau mamanya yang benar, ini dalam kurungnya ini kan setengah ya, setengahnya ya, kemudian dikalikan ke ini. Ini ada kalinya, ini harus segini dulu. Baru ini dikali dulu. Jadi ini nggak perlu. Sorry. 9 ini ya, 9 di akar, yaitu rumusnya 9 pangkat per setengah ini, kemudian diselesaikan dulu, ini ya. Setelah diselesaikan baru dikalikan 2, jadi 3 kali 2, berapa? 6 ya. Kemudian 7 diselesaikan, itu 49 kali 2, jadi 98, ya enggak? 98 kemudian dikurangi 6, maka hasilnya adalah 9. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Pelan-pelan. Ini sambil mengenang pelajaran SMP SMA nih. Matematika. Silakan. Kalau memang sudah jelas, saya lanjutkan. Iya, Pak. Cukup, Pak. Ya, nah sekarang setelah saya mengajarkan aritmatika seperti ini, sekarang saya mengajarkan tentang sel antar sel. Jadi sel ini ya, kolom A ke bawah ini adalah kolom ya, sedangkan satu ke kanan adalah baris. Gabungan ya, sel. Itu dalam bahasa Inggris sel. Oke. Sudah tahu itu, sekarang aritmatikanya. Jadi kayak gini. Kalau itu dalam satu sel. Nah, bagaimana kalau dari sel yang berbeda dari sel yang kita kerjakan saat ini. Jadi contohnya di sini 1 ya, namanya saya buat soal nih. 1 ditambah tambah 2 dikurangi 3. Kurangi 3. Ya. Sama dengan. Nah, hubungan antar sel ini kita bisa melingkan dengan rumus apa? Tulis posisinya dia di mana. Ini B, ini 3 ya. Berarti tulis aja B3. Dia akan otomatis ngelihat ke situ. Nah, cara lainnya sama dengan bisa. Atau kalian geser pakai keyboard kiri kanan atas. Bisa. Yang paling enak belajar B. Kemudian apa? Selanjutnya plus. Plus sel berikut. B3. Minus 3. Nah, ini adalah hubungan antar link. Dan kita olah datanya sesuai dengan di sini kita tulis langsung, nggak perlu ini, nggak perlu ambil juga, takutnya nanti dianggap karakter. Jadi minus, nah sama dengan berapa? Jadi enaknya kalau antar link ini kalian bisa mengubah apapun di sini dan ini otomatis berganti. Contohnya di sini adalah saya ganti 7, maka dia otomatis menjadi 6. Ini saya ganti. Nah ya, jadi ini namanya sistem otomatis. Nah, dosen menggunakan rumus ini untuk menghitung nilai kalian. Ya, siapa tahu kalian jadi dosen ya kan? Kalau nggak tahu ini kan
Kurung menggunakan kayak gini. 9. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait link-link seperti ini? Belum, Pak. Masih belum, Pak. Belum, Pak. Lanjut. Kali 2, kemudian kurangi 4, kurangi 4, sama dengan berapa? Ini ya, kali 2 dikurangi 4. Kemudian apakah ini benar? Jangan lupa untuk dikurung. Dibiasakan, walaupun ini sederhana, walaupun Excel masih bisa distinct kalau namanya sederhana, tapi kita harus biasakan tingkatnya ya. Kalau perkalian maka harus diprioritaskan dulu dan dikurangi. Ini sudah ngajarin apa lagi nih? Oke. Sudah paham ya? Saya lanjut ke jadi apa namanya, kalau pekerja kantoran itu biasanya mereka disuruh untuk melakukan. Nah, untuk melakukan komutasi, contohnya ini saya nomor produk. Silakan kalian bisa mengikuti. Kalau namanya mau mengikuti. Jadi kalau mamanya kalian lancar Excel, kalian disuruh apa aja itu bisa cepat, enak. Ya apapun kalian ready. Ya, jual, kemudian total jumlah total. Ini namanya fungsi merge and center ya. Jadi merge itu adalah, ini yang sebelah sini, merge ya. Itu menggabungkan antara dua sel. Jadi yang namanya sel A bisa kalian gabung dengan menggunakan fitur merge. Jadi ini menjadi, biasanya ini digunakan untuk memperindah tabel. Nah, di Excel itu ada istilahnya ada, kalau mamanya kalian tuh kemudian kalian klik di, kalian coba lihat, perhatikan ini. Ada titik kecil di antara garis bawah sama kanan ya. Itu kalau kalian tarik, maka Excel akan berpikir bahwa oh ini owner saya ingin menduplikat value atau nilai yang ada di sel tersebut, sehingga nanti diduplikat. Jadi titik ini, kalau mamanya sudah ada plus seperti ini bentuknya ya, mouse ini ya, kita kemudian klik tahan. Di Excel berpikir bahwa saya harus menduplikat. Tapi Excel juga dia nulis, kemudian kalian blok, klik tahan seperti ini. Garis bawah sama garis kanan tetap klik tahan, nanti Excel akan berpikir, oh saya diharapkan mengurutkan nilai ini, sehingga nanti akan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Jadi Excel punya logikanya, jadi membantu. Jadi kalau mamanya kalian blok ini, maka ini menjadi duplikat. Tapi kalau mamanya kalian ini, kalian blok yang di mana angka itu berurutan, punya istilahnya punya urutan 1, 2, dia bisa mengikuti logikanya 1, 2, 3. Sekarang 1, 3, 5 ya, kalian berpindah.
Dia akan mengikuti urutannya. Ternyata nilainya dari 135 menambahkan value plus 2. Sehingga dia berpikir logikanya adalah 135 2 plus 2. Ya, itu logiknya dari Excel. Jadi kalian bisa gunakan itu untuk mempermudah hidup kalian. Oke, lanjut. Sudah ngerti? Sekarang kita coba jeans, ya, kaos. Oh, jangan deh, yang keren-keren deh. Dan Livina, ya. Serius. Kemudian produk terjualnya kalian isi aja sembarang. Kemudian nilai jualnya anggap aja ya. Saya tahu nggak ada mobil semurah ini. Ya anggap aja segitu. Nah, kalau seumpamanya kalian bekerja ya, kemudian bos kalian memberikan data ini, kira-kira kalian bisa menyelesaikannya seperti apa? Contoh saya berikan tugas kalian, tolong namanya Putri, tolong ini dikomputasi, tolong diproses, saya ingin tahu total penjualan, rata-rata penjualan, penjualan tertinggi, penjualan terendah, dan jumlah total per masing-masing produk. Nah, ini gimana kalian menyelesaikannya kira-kira? Ada yang mau coba? Saya, Bapak. Saya, Pak. Oh ya, silakan Jafar. Gimana Jafar? Sama dengan sama dengan sum. Itu diklik 2 kali, Bapak. Yang sum paling atas. Yang paling atas ini maksudnya mana? Ini ya? Yang pilihan itu ya. Ya, itu di blok dari D4 sampai G4. Ya, ditutup. Bintang. Bintang itu nilai jualnya yang ya, sudah. Oke, sudah benar ya. Ini Jafar menggunakan rumus sum. Nah, kalau mamanya menggunakan rumus matematika, ada yang mau coba? Saya, Pak. Ya, silakan, Marieta. Kalau yang pakai matematika tadi ya, Pak, sama dengan D4. Dibuka kurung dulu, Pak, yang sebelum ya gitu. D4 ditambah E4 ditambah F4 tambah G4 tutup kurung. Kali itu apa? Bintang? Oh iya, bintang, Pak. A4. Iya. Nah, ini terima kasih Marieta sama Jafar sudah benar. Jadi sekarang kita menyelesaikan yang bawah. Kalau untuk yang bawah, kira-kira kalian ketik lagi atau gimana? Langsung di diseret. Di itu Pak.
Diseret Pak titiknya Pak. Seret ya, jadi bisa diseret seperti Iya, ini. Pak. Bisa langsung gini. Nah, kemudian untuk memperindah, kalian itu ada namanya fitur format cell ya, untuk memperindah sel itu. Nah, kalian bisa temukan semua lengkap, itu ada menggunakan shortcut. Coba pakai CTRL atau Ctrl 1. Nanti akan tampil format cell. Nah, format cell ini akan menyediakan semua mengedit satu sel ini, baik dari number, alignment, font, itu semuanya ada di situ. Jadi kalau alignment itu mengatur gimana dia posisinya, apa mau ada di kiri, tengah, kanan, itu semua ada di sini secara horizontal. Kemudian vertikal, apakah harus gimana? Saya ingin center, ini center. Kemudian numbernya saya ingin ada RP-nya, Pak. Ya, kalau namanya ada RP-nya, mungkin saya pakai accounting. Ya. Kemudian simbolnya pakai RP. Kemudian ada decimal place-nya nggak? Ada 0,00-nya nggak? Nggak usah. Kemudian oke aja. Jadi otomatis seperti ini ya. Jadi semua kalian bisa temukan di kontrol 1 itu. Kemudian untuk total penjualan menggunakan rumus apa? Sampai. Sam. Sam gini ya. Langsung kalian ketik, nggak perlu kalian klik. Tadi kan Jafar klik 2 kali. Mamanya sebenarnya kalian bisa langsung ketik aja nggak apa-apa. Zoom, buka kurung, kemudian ini kalian blok ya. Iya. Jadinya seperti ini. Nah, kalau mamanya mau yang lebih mudah lagi, kalian nggak mau mengetik, kalian bisa pakai ada yang di atas, namanya auto sum. Kalian klik aja auto sum-nya, nanti otomatis dia mencoba untuk yang ingin dijumlahkan oleh owner, namanya ini. Nah, kalau mamanya udah benar langsung oke. Tapi kalau mamanya nggak benar, kalian bisa pindah kotak ini. Kalian bisa klik tahan, terserah mau dipindah kemana. Bisa kalian perlebar, ya, bisa kalian perlebar, mau dijumlah sampai mana. Ya, rata-rata penjualan pakai average ya. Sama. Nah, tertinggi pakai rumus Max. Max. Dan penjualan terendah pakai rumus Min. Oke. Nah, ini untuk fungsi administratif yang paling basic ya. Kemudian untuk menggunakan garis, kalian sudah paham kan? Border? Iya, Pak. Paham, Ya. Pak. Mamanya kalian bingung, bisa kalian temukan di kontrol 1 juga di bagian border. Dan kalian bisa men-setting sendiri, kalian mau garis tebal apa, setebal apa ya. Kemudian kalian klik aja mau ditaruh di mana garis-garisnya. Berarti ini kiri, kanan. Jadi dia nanti outernya seperti ini. Kalau mamanya semuanya saya ingin garis, Pak, ya di garis aja. Mau miring begini. Semuanya bisa dipilih ya. Kemudian oke, sekarang otomatis seperti ini. Semua ada di kontrol 1. Oke, itu untuk yang materi kedua. Sekarang kita ke materi ketiga. Yaitu terkait penggunaan yang paling sering digunakan oleh karyawan ya. Karyawan juga berhubungan dengan filter dan sort. Ada yang sudah tahu filter dan sort itu fitur apa? Tulisannya seperti ini. Filter, sort. Iya, tahu, Bapak. Sudah tahu ya? Tahu cara menggunakannya juga? Lupa ingat, Pak. Oke. Filter sort itu ini ya, sangat berguna bagi kalian yang ingin mengolah data
data penelitian, itu kalian harus paham sort sama filter biar bisa memudahkan. Contoh ini saya ingin sort nama kalian di sini. Oke, nama kalian sudah ready. Kemudian namanya saya kasih nilai. Nah, kemudian saya ingin tahu, ini kan bisa kalian tulis NIM, nama, kemudian nilai. Saya ingin tahu dari kelas ini, saya ingin tahu berapa yang mendapatkan nilai 80, berapa yang mendapatkan nilai 60, berapa yang mendapatkan nilai 70. Ya. Itu bisa kalian dapatkan menggunakan fitur sort. Ya. Fitur filter maksud saya. Sorry, bentar ya. Terus ring pengukuran saya. Jadi ini caranya gimana Pak? Yang di atas ini ya. Kalian blok ya. Kalian ikuti. Oh, kalian masih belum bisa ngopi ya. Oh, karena nggak ada datanya. Yaudah gini aja. Ini lihat aja ya. Ini saya blok. Kemudian kalian lihat di data. Di data kemudian kalian menemukan ada ya. Kemudian Ada, kalian klik filternya. Pak. Ya, ada ya. Kemudian kalian lihat di sini mulai ada tanda panah ke bawah. Nah, sekarang kalian bisa sortir. Saya ingin sortir dari nilai terendah ke paling tinggi. Klik saja, nanti otomatis ini akan pindah semua. Sudah berurutan. Saya ingin sortir, otomatis juga sudah sortir. Kemudian saya ingin tahu anak-anak yang dapat nilai 60 yang harus remedi mamanya. Kalian klik saja ini ya. Kemudian nanti di bawah itu ada pilihan. Mau yang mana yang mau ditampilkan? Mamanya saya tidak mau menampilkan 70, tidak menampilkan 80, tidak menampilkan 90, 100 juga tidak mau. Itu adalah nilai yang kalian inginkan. Langsung nanti 60. Kemudian kalau mamanya kalian ingin membalikan ya tinggal gini aja. Mau membalikan ke awal ya, nama kalian kan diurutkan secara NIM. Kalian bisa langsung ke NIM, sort smallest to largest. Nanti balik. Ya. Nah, ini biasanya sering digunakan untuk data penjualan ataupun data penelitian. Jadi ini wajib kalian harus tahu. Kemudian setelah ini selesai, namanya saya ingin tahu untuk yang nilai yang dapat A siapa aja. Nah, mamanya kita sudah dapat ya. Kemudian diurutkan. Kira-kira berapa orang ya ini? Berapa orang yang dapat ini? Kalian bisa pakai rumus count. Hitung berapa sih ini? Nanti berarti ternyata ditemukan ada 43 anak yang layak. Ya. Sesuai dengan ya.
Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Belum, Bapak. Belum ya? Masih belum, Pak. Oke, karena sudah saya sampaikan materi untuk hari ini, saya ingin ngetes kalian dan akan saya breakout room ya. Nanti saya akan kasih lembar kerjanya lewat grup WA. Nanti setelah saya kasihkan lewat grup WA, silakan kalian kerjakan sesuai dengan teman. Nanti akan saya uji satu-satu, saya masuk satu room untuk mencoba kalian mengerti apa enggak, ya. Oke, sekarang saya breakout dulu. Gimana? Kalian sudah pernah pakai nggak rumus-rumus yang pernah saya jelaskan itu? Iya, pernah, Bapak. Sudah, Bapak. Pernah, Pak, dulu. Dulu pas SMA ya? Enggak di pas mau masuk kuliah ini, Pak. Oh, pas masuk kuliah? Iya, di BLK, Apa itu BLK? Balai Pelatihan Kerja, Pak. Balai Pelatihan Kerja. Nah, mereka mengajarkan ini juga? Iya, Pak. Tapi yang aritmatis. Oh ya, wis. Ya, memang kenapa saya itu mungkin ya, saya nggak tahu. Mungkin kelas yang lain, applikom yang lain, mungkin diajari guru dosen lain, mungkin mengajarkan yang lain, saya nggak tahu. Tapi ini saya mengajarkan berdasarkan apa yang saya temukan pada saat saya bekerja dulu. Sebelum saya dosen, saya kerja dulu sempat. Kemudian saya dari pengalaman dari teman-teman saya yang lain, kemudian dari komentar dari mahasiswa-mahasiswa yang sudah kerja sekarang, mereka rata-rata itu kesulitan dalam hal yang saya ajarkan tadi. Jadi makanya saya ini mengajarkan mungkin berbeda dengan yang kelas lain, tapi semoga bermanfaat ya. Jadi karena saya ingin kalian kan D3, kalian kan diharapkan siap kerja lulusnya. Nah itu saya harap kalian nggak kalah dengan lulusan yang lain. Karena saya nggak ingin kalian jadi pengangguran juga. Saya ingin kalian semua kerja, jadi sukses ya. Kalau mamanya pas saya tuh, Pak Eza, kerja di mana sekarang? Udah kerja sini, wah luar biasa kan? Saya kirim grupnya apa ya? Aplikasi komputer ya? Iya, Pak. Oke, sudah saya kirim, coba dicek di grupnya apa sudah sampai file saya? Sudah, Pak, sudah masuk, Pak. Sudah, Pak. Saya breakout room. Saya kasih waktu kalian untuk mengerjakan materi tersebut 20 menit cukup ya? Apa kurang? Insya Allah cukup, Bapak. Insya Allah, Pak. Karena ini dekat dengan azan zuhur, jadi saya tambah aja. Jadi saya tambah jadi 35 menit ya. Jadi kalian bisa pakai 15 menit untuk mamanya ingin sholat tepat waktu, monggo. Sudah nggak apa-apa. Kalian tetap saya kasih waktu 35 menit ya. Baik, Pak. Pak, terima kasih. Oke, saya buka. Silakan mengerjakan.
Behran.